Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dalam beragama terlebih dahulu ialah mengenal kepada Allah. Jadi, apabila kita merasa bahwa kita menjadi seorang pemeluk agama tertentu, misalnya kita mengakui beragama Islam, maka kita wajib untuk mengenal kepada Tuhannya umat Islam, yaitu Allah. Karena kemuliaan diri seorang hamba di dalam beragama adalah bergantung kepada sejauh mana dirinya mengenal kepada Allah. Jikalau ia tidak mengenal kepada Allah, tidak mengenal kepada yang menurunkan agama itu, berarti dalam agama, akidah, dan amal ibadahnya menjadi kurang sempurna. Walaupun secerdik pandai orang itu membaca ayat-ayat Allah, tetapi jikalau ia sendiri pun tidak mengenal kepada Allah, maka segala ayat-ayat yang dibacanya sedikit pun tidak akan memberikan arti apa-apa. Saudaraku yang seiman, di dalam beberapa hadis Allah telah memberikan penegasan dan meminta agar setiap orang untuk mengenalinya dengan sebaik-baiknya pengenalan. Malahan, barang siapa saja yang tidak mengenal kepada Allah, tidak bermakrifat dengannya, maka akan celakalah diri seorang hamba. Artinya, dan orang-orang yang kafir yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah dan juga pertemuan dengannya, maka akan putus dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Surat Al-Ankabut ayat 23. Makna daripada ayat ini adalah perhatikan pada bait pertama, dan orang-orang kafir tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, siapakah orang kafir yang dimaksud pada ayat ini? Saudaraku yang seiman, kata kafir di sini itu bersifat universal, artinya tanpa pandang bulu kepada siapapun, yang mana arti daripada kafir itu adalah tertutup, yaitu hati yang tertutup daripada mengenal kepada Allah. Sekalipun diberikan bukti, maka mereka akan tetap menolak kebenaran. Allah pula telah menyampaikan melalui firman-Nya sangat terang dan jelas, telah memberikan peringatan bagi kita semuanya. Siapa saja yang tidak mempercayai dan menolak akan pertemuan dengannya, maka orang-orang itu telah menolak kebenaran. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Saudaraku yang seiman, bukankah setiap manusia adalah insan yang diciptakannya? Maka sudah pasti secara logikanya, sebagai insan yang diciptakannya, itu haruslah kita mengenal akan pencipta diri kita ini dengan berlandaskan ilmu. Jika tanpa ilmu, maka tidak mungkin seseorang akan dapat mengenal dan mengetahui apapun tentang Tuhannya. Saudaraku yang seiman, ada 4 makom ilmu yang paling penting sekali yang wajib untuk kita ketahui dan juga kita miliki di dalam usaha untuk sampai kepada Allah. Ilmu-ilmu ini telah disusun sempurna mengikuti peringkat ataupun makom pemahamannya masing-masing. Ilmu yang dimaksud ialah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pertama sekali yaitu syariat. Syariat itu adalah ilmu hukum yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hidup bagi setiap orang yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lidah Rasul-Nya. Yang peraturan ini telah diturunkan oleh Allah melalui perantaranya Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. Dan peraturan ini berlaku di dalam semua sendi kehidupan setiap diri manusia, baik itu soal akidahnya, soal ibadahnya, soal muamalatnya, dan lain sebagainya. Kemudian tarikat. Tarikat ialah merupakan satu jalan untuk penyucian diri, jiwa, ataupun rohani. Pengertian tarikat ini juga ialah amalan-amalan untuk mengenal diri dan seterusnya sampai kepada mengenal Allah. Kemudian yang ketiga, hakikat. Hakikat itu ialah ilmu mengenal diri dan kebenaran Allah. Ilmu ini sangatlah penting sekali karena selagi diri kita tidak dapat mengetahui siapakah hakikat diri kita yang sebenar-benarnya, maka selama itu pula kita tidak akan dapat mengetahui segala-galanya, baik itu tentang diri kita sendiri maupun mengenai ketuhanan Allah. Dan ilmu hakikat inilah ilmu yang mendasari kepada dasar sesuatu kejadian dan kebenaran Allah. Maka ilmu inilah yang akan memperkenalkan kepada kita bahwa siapakah hakikat diri dan siapakah hakikat Allah. Yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat ini ialah ilmu yang paling mendalam dan paling tinggi. Ma'rifat juga dapat dikatakan sebagai pemuncak ilmu hikmah dan juga ilmu syahadah. Apabila ketiga keilmuan di atas ini telah dapat disempurnakannya, maka akan terbentuklah ilmu ma'rifatullah.
Peringkat kecemerlangan daripada ilmu makrifat ini ialah orang-orang yang telah menguasai ketiga cabang ilmu tersebut atas anugerahnya. Saudaraku yang seiman, selagi kita tidak dapat menguasai keempat cabang ilmu ini, maka jangan harap bahwa kita akan dapat sampai kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta lagi. Maka tanpa ilmu tersebut, kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal, atau tidak akan pernah sekalipun sampai kepadanya. Saudaraku yang seiman, agar lebih jelas lagi, berikut ini kita jelaskan sedikit tentang pengertian hakiki daripada zat, sifat, af'al, dan asma Allah. Perhatikan yang pertama, zat. Zat itu adalah sesuatu yang tidak dapat berbentuk dan tidak berjisim. Ia juga tidaklah sesekali boleh digambarkan dengan bentuk atau warna apapun. Dan juga zat Allah adalah miliknya yang mutlak dan tersendiri, serta meliputi sekalian alam. Aku datang dari cahaya Allah dan seluruh alam. Artinya, daripada Allah kita datang dan kepada Allah pula kita akan dikembalikan. Yang kedua adalah sifat. Sifat Allah itu adalah wujud gerak yang berlaku di alam raya ini. Setiap ada gerak, disitulah berlakunya sifat. Contohnya seperti memberikan sesuatu atau menolong makhluk Allah yang lainnya. Itulah wujud daripada sifat. Karena setiap sifat harus berdiri kepada zat. Jadi siapa yang memberikan pertolongan dan siapa juga yang menolong, artinya segala sifat itu ialah hasil daripada gerak suatu kejadian di atas kehendak dan keridaan Allah semata. Karena tidak ada suatu kejadian apapun tanpa kehendaknya. Saudaraku yang seiman, juga di dalam istilah yang lainnya, apa saja yang wujud di dalam dunia ini adalah sebagai perwujudan sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah itu ialah tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata. Pada hakikatnya kesemuanya itu hanyalah Allah. Dan yang ketiga ialah af'al. Af'al ialah perbuatan sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini, semuanya telah berada di atas perbuatan Allah. Tidak adanya yang berbuat segala sesuatu, melainkan kesemuanya adalah di atas kudrat dan iradatnya Allah. Segala perbuatan-perbuatan yang baik adalah perbuatannya, manakala segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu pun perbuatannya. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, cukuplah ia hanyalah mengatakan jadilah, maka jadilah. Surat Al-Baqarah ayat 117. Sebagaimana pula disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 96, Dia yang menciptakanmu dan apa-apa saja yang kamu perbuat, maka sudah sepatutnya kembalikanlah diri kita kepadanya. Dan yang terakhir, asma. Asma artinya nama. Setiap apa yang disebutkan di atas muka bumi ini dan yang mampu dilafazkan oleh lidah dan hati itu merupakan nama atau asma Allah. Itulah yang dimaksud nama Allah ke-99, nama. Nama di sebaliknya bermakna lebih luas lagi daripada asma itu sendiri, yang tidak dapat disebutkan oleh mulut dan tidak dapat didengar oleh telinga, sehingga kepada segala sesuatu yang hak itu hanya dapat dimengerti oleh hati saja. Saudaraku yang seiman, 4 perkara inilah yang paling penting sekali harus kita ketahui dan kita pahamkan. Tentunya dengan sebaik-baiknya. Jikalau seseorang ia telah berhasil mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya kenal, maka kenallah ia kepada Allah. Tetapi jikalau seseorang itu tidak mengenal dirinya dengan lebih mendalam, maka itu berarti menipislah pengenalan ataupun keimanan diri seorang itu kepada Allah. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalam.